Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kloter 965 yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung pada malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu semua gitu. Pada malam hari ini pada dasarnya kita topiknya itu silaturahmi ya Bapak Ibu. Jadi mohon berkenan Bapak Ibu untuk membuka kameranya masing-masing. Dan ada pun juga yang akan kita bahas di sini mengenai teknis keberangkatan dan kepulangan jamaah umroh untuk paket umroh friendly Kloter 965. Next, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya izin sampaikan tata tertib Zoom meeting pada malam hari ini. Waktu meeting awalnya 19.00, tapi kita berikan waktu di 19.30 sampai dengan selesai. Mohon Bapak Ibu menyediakan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Kemudian mohon kerjasamanya untuk mikrofon Bapak Ibu dimatikan atau di-mute, dan mohon kameranya untuk berkenan dinyalakan supaya nanti teman-temannya juga bisa saling berkenalan sesama teman sekoloternya. Kemudian Bapak Ibu jika ada pertanyaan mohon disampaikan dulu di kolom chat. Nah, atau nanti jika masih ada waktu longgar silakan Bapak Ibu klik raise hand, angkat tangannya gitu. Jadi biar Bapak Ibu tidak lupa silakan di-chat dulu di kolom chatnya gitu pertanyaannya. Next, Pak. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya tour leader Venture Travel yang diamanahi oleh Venture Travel untuk membersamai Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada typo, maksudnya kloter 965. Nama saya Devianti Heri Ahmad. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan panggilan Mbak Devi atau Teh Devi, atau Devi sekalipun silahkan senyamannya Bapak Ibu. Domisili saya di Depok, Bapak Ibu. Kemudian ini nomor HP saya, Bapak Ibu silakan di-save nomor HP yang selalu memberikan pengumuman di dalam grup itu nomor HP saya. Dan ada satu lagi nomor HP saya nanti saya akan info di grup itu khusus untuk mengirim dokumentasi. Jadi nomor HP saya ada dua, Bapak Ibu. Yang satu, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi saya ke nomor keduanya. Gitu. Bagi Bapak Ibu yang mau bersilaturahmi secara online setelah selesai nanti rangkaian umroh kita, pengen menjaga silaturahmi, boleh di follow IG saya di @devianti.ahmad. Next, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut aja. Sebelah kiri Bapak Ibu bisa dilihat ada perlengkapan jamaah umroh Venture untuk paket friendly. Kita ini paket friendly ya Bapak Ibu. Nomor satu ada kain ihrom, nomor dua ada bergo dan mukena, nomor tiga koper besar, nomor empat koper kecil, lima tas lempang, nomor enam juga tas lempang, nomor delapan ini ada tas sendal, 9 batik, 10 Itu mana pouch, dia? Ini kok 11 habis gini nanti wristband, ya? sampai dengan nomor Powerbank. 17. Khusus poin nomor 15, poin nomor 16 itu akan dibagikan pada saat di bandara, Bapak Ibu. Ini nomor 15 ini adalah lanyard, ini untuk ID card seperti ini, Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 16 ini adalah sampul dari paspor Bapak Ibu. Nanti ketika paspor dibagikan pada saat di bandara, sudah terpasang sampulnya masing-masing. Nah, bagi yang belum mengumpulkan paspornya, nanti ketika registrasi, silahkan disampaikan kepada tim Venture, diberikan paspornya, nanti akan langsung dipasang sampul paspornya. Nah, Bapak Ibu, dari poin 1 sampai 17 ini, silahkan yang bagi yang belum memiliki, misalkan ada yang kekurangan, silahkan konfirmasi ke konsultannya masing-masing atau ke tempat Bapak Ibu mendaftar atau ke bagian perlengkapan yang sudah share di dalam grup nomornya. Kecuali nomor 15 dan 16 itu nanti akan dibagikan pada saat di bandara. Baik, untuk aturan koper bagasi, Bapak Ibu, koper yang digunakan adalah wajib dari koper Venture. Kenapa? Karena kita ini berangkat secara grup, Bapak Ibu. Kita berangkat secara grup, kopernya pun secara grup. Jadi kalau Bapak Ibu memakai koper selain koper Venture, nanti khawatir kopernya
terlepas dari rombongan, jadi terpisah gitu Bapak Ibu. Jadi diwajibkan koper besar dari Venture. Koper kecilnya juga disarankan yang dari Venture saja Bapak Ibu. Kemudian aturan maskapai itu berbeda-beda beratnya. Rata-rata maksimal bagasi 25 kilo, tapi untuk Qatar itu maksimal bagasi 30 kilo Bapak Ibu. Bagasi itu kita samakan dulu persepsinya ya Bapak Ibu. Ketika saya menyebutkan koper bagasi berarti itu koper besar. Ketika saya menyebutkan koper kabin berarti itu koper kecil. Maka berat koper bagasi atau koper besar ini khusus untuk maskapai Qatar itu 30 kilo. Koper diberi tanda atau label sebagai ciri. Meskipun nanti dari pihak Venture akan memasangkan stiker masing-masing, Bapak Ibu disarankan memasang cirinya masing-masing. Kalau saya biasanya silahkan Bapak Ibu, foto Bapak Ibu dicetak besar-besar A4 dipasang di kopernya. Itu memudahkan kita. Jadi teman sekamarnya atau teman sekloternya juga ketika koper Bapak Ibu lihat ada fotonya langsung ngasih tahu, Bu ini punya Ibu, seperti itu. Jadi silahkan yang mau cetak fotonya besar-besar boleh ditempel di dalam koper atau mau pasang misalnya kain batik ditali, dililit atau mau pasang pita itu boleh untuk menandai koper Bapak Ibu masing-masing. Kemudian saran saya koper lebih baik digembok Bapak Ibu walaupun sudah ada kunci bawaan dari kopernya itu lebih baik di double, digembok juga gitu. Kemudian tidak boleh ada power bank di dalam koper besar maupun koper kecil saya sarankan. Kenapa Mbak Devi koper kecil kenapa sih nggak boleh ada power bank juga? Bukannya masuk ke kabin. Nah, Bapak Ibu, ini berjaga-jaga ketika nanti koper kabin juga diminta ke dalam koper bagasi. Maksudnya di dalam ketika koper kabin juga diminta maskapai masuk ke bagasi. Nanti saya akan sampaikan informasinya menyusul terkait yang ini. Jadi saran saya, power bank itu masuk ke tas lempang, Bapak Ibu. Jadi tas lempang yang selalu menempel di badan kita. Seperti itu. Bagasi akan diurus oleh tim handling pada saat keberangkatan dan kepulangan. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot mengurus koper bagasi Bapak Ibu semua. Bagasi atau koper keberangkatan dapat diambil oleh jemaah saat tiba di Hotel Mekah atau di Madinah. Jadi Bapak Ibu ketika menyerahkan koper besarnya itu, koper bagasi, Bapak Ibu sudah tidak bertemu lagi dengan koper besarnya. Kemudian nanti akan ketemu lagi pada saat di Hotel Madinah, karena kita ke Madinah dulu, nanti Bapak Ibu akan ketemu kopernya lagi di Madinah. Kemudian barang berharga ini tidak boleh disimpan di dalam koper. Mau koper kabin atau koper bagasi, jangan menyimpan barang berharga. Itu seperti dompet, atau HP, atau Bapak Ibu uang rial, itu jangan. Barang berharga semuanya disimpan di dalam tas lempang yang selalu menempel pada tubuh kita. Bapak Ibu ini khusus ibu-ibu saya sarankan jangan memakai perhiasan Bapak Ibu ibu-ibu ya. Karena kenapa? Perhiasan itu seringkali di sana kita suka lupa ketika wudhu di tempat umum seperti Masjid Tanim itu kan crowded Bapak Ibu. Itu beberapa kali banyak yang kehilangan kalungnya, kehilangan antingnya seperti itu karena pada saat membuka kerudung wudhu kita berdasarkan dengan negara lain itu beresiko sekali. Jadi saran saya untuk barang berharga ibu-ibu disimpan saja di rumah, cincin, kalung dan anting gitu. Jadi ke tanah suci saran saya tidak memakai barang berharga demi keamanan. Kemudian benda runcing atau tajam seperti pisau, gunting, jarum, Bapak Ibu simpan di dalam koper besar, di dalam koper bagasi. Jadi barang yang membahayakan, yang tajam-tajam itu disimpan di koper bagasi ya Bapak Ibu atau koper besar. Next Pak. Nah, ini adalah aturan untuk barang yang ada di koper kabin atau tas paspor. Tas paspor ini adalah tas lempang ya Bapak Ibu yang seperti contohnya ada di sebelah kanan. Karena kita landing Jeddah dari menuju Madinah terlebih dahulu, Bapak Ibu, jadi kita tidak berganti kain ihram, kita tidak umroh, tidak mikot di dalam pesawat. Jadi kain ihram, sendal yang tidak menutup mata kaki untuk bapak-bapak, mukena venture untuk ibu-ibu disimpan di koper bagasi saja. Jadi tidak usah disimpan di kabin.
Kain ihram, sendal, mukena disimpan di koper besar, Bapak Ibu. Kemudian di koper kabinnya apa aja? Satu set pakaian ganti atau keperluan di hari pertama, kayak kemudian keperluan lain-lain seperti snack, pampers, keperluan yang urgent disimpan di dalam koper kabin. Kenapa? Karena kita pada saat landing menuju Madinah itu kita akan mampir dulu ke kota Badar, Bapak Ibu. Kita akan ziarah dulu ke Syuhada Badar. Jadi kita akan seharian, kita landing itu subuh, Bapak Ibu, subuh, kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Itu kurang lebih 5-6 jam ke Madinah. Kemudian kita tur dulu di Badar. Perkiraan kita akan sampai di Hotel Madinah itu maghrib paling cepat. Jadi kita, kalau Bapak Ibu mau berganti pakaian, hari pertama itu ketika kita landing, atau Bapak Ibu membawa anak-anak, membawa snack anak atau snack orang tua lansia, pampers nih Bapak Ibu ini penting. Pampers anak atau pampers lansia masukkan ke koper kabin. Karena saya pernah kejadian Bapak Ibu sudah saya infokan terkait ini semua, tetapi kodarullah tetap disimpan di koper bagasi. Alhasil ketika di Badar itu harus membongkar koper besarnya atau koper bagasinya di dalam bus, sedangkan koper itu sudah tercampur. Jadi semua koper harus dikeluarkan 40-40-nya gitu, seperti itu. Jadi mohon dibantu Bapak Ibu, keperluan Bapak Ibu yang mengetahui Bapak Ibu masing-masing, keperluan hari pertama yang urgent dimasukkan ke koper kabin, seperti obat-obatan dan lain-lain. Kemudian dokumen paspor, dompet, dan uang disimpan di tas lempang yang selalu menempel di badan kita. Obat pribadi, alat mandi, dan jaket. Ini maksudnya alat mandi ini Bapak Ibu untuk gosok gigi ya. Ini untuk sikat gigi dan odolnya ini biasanya kalau saya disimpan di tas lempang. Jadi kalau ketika di pesawat atau begitu kita landing ada rest area, kita bisa gosok gigi gitu. Kemudian uang juga di tas lempang. Kemudian ini kalau jaket Bapak Ibu bukan di tas lempangnya, ini maksudnya di koper kabin. Ini boleh langsung dipakai atau di koper kabin gitu ya. Karena mungkin jaket yang tipis aja Bapak Ibu untuk di pesawat, tapi sebetulnya kalau nggak bawa jaket juga nggak apa-apa, karena di sana musim panas. Jadi nanti kalau misalkan di pesawat kedinginan, Bapak Ibu bisa memakai selimut karena nanti juga ada selimut di pesawat gitu. Kemudian aturan untuk barang cair seperti lotion, minyak angin ini kapasitasnya maksimum di 100 mili ya. Bapak Ibu ini boleh dibawa ke tas kabin. Kalau yang lebih dari 100 mili dimasukkan ke koper besar gitu. Kemudian charger dan power bank maksimal 10.000 mAh Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berencana mau membawa 20.000 mAh, mohon dicek lagi kapasitasnya karena nanti ketika kita check-in itu tidak diperbolehkan. Itu nanti akan ditahan oleh pihak maskapai di counter check-in. Gitu, karena maksimumnya 10.000 mAh. Kemudian koper kabin sebagian harus dimasukkan ke bagasi mengikuti kebijakan maskapai. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa maskapai, diantaranya seperti yang akan kita naikin sekarang ini, Qatar, kemudian Saudia, maskapai lain juga Oman Air, itu biasanya memberlakukan untuk koper kabin, itu masuk juga ke koper ke bagasi maksudnya. Untuk koper kecil masuk ke koper ke bagasi. Kenapa? Karena ini terkait ketersediaan kabin di pesawat itu terbatas. Jadi maka Bapak Ibu saya sarankan jika yang usianya lansia, orang tua, mohon koper kabinnya juga dipersiapkan untuk masuk bagasi saja. Kenapa? Karena ini juga untuk meringankan Bapak Ibu ketika nanti transit tidak usah naikin ke kabin ataupun ambil lagi dari kabin, itu cukup merepotkan bagi yang orang tua. Kemudian nanti di tempat transit juga akan cukup repot pada saat transit, kemudian nanti pemeriksaan X-ray itu repot Bapak Ibu. Jadi yang membawa anak-anak atau lansia, saya sarankan koper kabinnya dimasukkan ke dalam bagasi juga gitu. Karena ini juga Bapak Ibu akan menghambat juga waktu kita di tempat transit. Semakin banyak barang bawaan kita yang diperiksa di mesin X-ray juga akan semakin banyak dan itu akan cukup merepotkan Bapak Ibu juga. Jadi kalau bisa kita membawa tas lempang saja.
Misalkan Bapak Ibu kalau yang berangkat sekeluarga berempat, boleh yang dua masukkan bagasi, yang dua tetap dibawa itu untuk misalkan snack anak atau pampers anak, keperluan yang urgent dimasukkan ke situ, gitu, ke koper kabinnya. Next Pak. Maaf Pak, sebelumnya terlalu lewat. Oke, baik. Bapak Ibu, saya sampaikan teknis saat keberangkatan di Bandara Suta. Kita berkumpul 5 jam sebelum take off. Jamaah sudah di bandara paling lambat dan mengumpulkan koper di tempat yang sudah diinfokan oleh tim handling di dalam grup. Dalam hal ini kita akan berkumpul di Hotel Grand Anara, Bapak Ibu, Terminal 3 Domestik, paling lambat pukul 12.30 siang, hari Senin. Hari Senin, tanggal 29 Juni, di Grand Anara Airport Hotel. Bagi Bapak Ibu yang pernah umroh bersama Venture, mungkin sebelumnya berkumpul di Anara Hotel, kali ini kita akan berkumpul di Grand Anara. Jangan sampai salah Bapak Ibu, karena Anara dan Grand Anara itu berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Anara, itu cukup jauh berjalan kakinya dari ujung ke ujung. Jadi nanti kalau mau memakai diantar oleh pihak keluarga, nanti parkirnya di parkiran Terminal 3 Domestik, bukan parkiran Terminal 3 Internasional. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan transportasi umum, bisa turun di gate keberangkatan itu di gate 5, di ujung, di gate 5, biar nggak terlalu jauh. Gitu. Kemudian dress code kita memakai batik hitam Venture dan bergo Venture yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian koper itu dikumpulkan sudah diberikan nama masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian kita di Hotel Grand Anara itu melakukan registrasi, makan siang, dan juga pemantapan materi. Kemudian nanti juga akan ada pemilihan kepala rombongan. Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin mendapatkan pahala gratis yang sudah terbiasa dengan bandara atau yang sudah sering ke luar negeri atau yang sudah bahkan lebih dari satu kali yang pernah umroh, silakan bagi yang ingin mengajukan menjadi kepala rombongan, boleh Bapak Ibu menghubungi saya. Tugasnya tidak berat, Bapak Ibu. Tidak memimpin umroh, tidak memimpin tawaf dan sa'i, tidak memimpin doa juga tidak. Hanya berdiri atau berbaris atau berjalan di barisan paling depan bersama jamaah. Karena tour leader harus berada di bagian paling belakang terus, Bapak Ibu. Gitu. Karena tour leader bagian paling belakang berjalannya, maka kepala rombongan ada di bagian depan. Tentunya tetap berkoordinasi dengan saya tour leader nanti via handphone. Misalkan Bapak tolong dibantu nanti ke gate sekian ya Pak. Nah, Bapak kepala rombongan tersebut memandu jamaah di depan untuk ke gate sekian gitu seperti itu. Kemudian nanti pada saat di Arab Saudinya di Mekah Madinah, Bapak kepala rombongan ini sudah tidak terlalu ada tugas gitu Bapak Ibu ya. Sudah maksudnya tidak usah khawatir untuk terbebani dengan tugas kepala rombongan, tidak gitu. Kemudian kita hampir 3 jam sebelum take off, jamaah akan diberikan dokumen keberangkatan berupa boarding pass Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika dibagikan paspor, di dalamnya sudah ada visa, sudah ada etiket, sudah ada boarding pass. Nah, ini jangan sampai hilang Bapak Ibu boarding pass ini. Boarding pass ini jangan sampai hilang bagi yang berangkat bersama anak-anak, bagi yang berangkat bersama orang tua, tolong dijaga. Setiap pergerakan tolong dicek. Paspor dan boarding pass harus selalu ada. Karena ini nanti repot Bapak Ibu ketika nanti di tempat transit boarding passnya hilang, kita harus melakukan print ulang untuk boarding passnya ini. Kemudian jamaah melakukan foto bersama sebelum masuk imigrasi. Jamaah melalui proses imigrasi dan menunggu di area gate keberangkatan hingga waktu boarding tiba. Bapak Ibu, sebelumnya kemarin malam saya sudah share video terkait bagaimana cara melewati auto gate. Mohon Bapak Ibu meluangkan waktu untuk menyimak agar nanti pada saat pelaksanaannya tidak bingung, tidak panik. Jadi Bapak Ibu sudah tergambar nanti auto gate seperti apa, cara scan-nya seperti apa, karena nanti harus satu persatu masuk ke dalam auto gate tersebut satu persatu. Tidak boleh berdua gitu. Walaupun nanti ada petugas yang membantu, tapi Bapak Ibu mohon meluangkan waktu sejenak bagaimana cara melewati auto gate gitu seperti itu. Next Pak.
Nah, Bapak Ibu, saat di pesawat, ini kita akan menggunakan maskapai Qatar Airways. Kita akan transit di Bandara Doha, Qatar. Maskapai kita dengan kode QR957, 29 Juni, dari Cengkareng menuju Doha itu berangkat atau take off pukul 18.30, waktu Indonesia bagian Barat, WIB, dan landing pada pukul 22.40 waktu Qatar. Jadi 22.40 ini waktu Qatar, bukan waktu Indonesia. Kemudian kita lanjut lagi terbang dengan QR 1184, sudah masuk tanggal 30 Juni dari Doha ke Jeddah, itu pukul 00.50 atau jam 1 malam waktu Doha atau Qatar. Jadi waktu kita itu Bapak Ibu transitnya hanya 2 jam aja. 2 jam ini adalah waktu transit yang cukup, tidak longgar dan tidak terburu-buru juga. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh terlalu nyantai. Kita harus segera bergegas menuju gate selanjutnya untuk berganti pesawat. Alhamdulillahnya kita tidak usah berganti pakaian ihram. Jadi kita hanya berpindah gate saja. Nah, karena kita transitnya hanya 2 jam, Bapak Ibu mohon izin transit di bandara transit tidak diperkenankan untuk mampir ke toilet. Kenapa Bapak Ibu? Karena toilet bandara Qatar itu bandara yang mungkin Bapak Ibu belum pernah, atau ada yang pernah ke bandara Qatar atau yang bahkan belum pernah ke bandara Qatar, itu cukup luas gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mampir ke toilet, apalagi saya paling belakang, saya tidak tahu Bapak Ibu mampir kemana, tidak diketahui. Nanti Bapak Ibu bisa terlepas dari rombongan, amit-amit bahkan bisa beresiko untuk tertinggal dari pesawat selanjutnya. Jadi ketika nanti sebelum landing di Bandara Qatar, 1 jam atau 1,5 jam, saya akan membangunkan Bapak Ibu untuk silahkan ke toilet. Silahkan ke toilet di pesawat. Ketika landing di Qatar, Bapak Ibu mohon kerjasamanya, tidak saya perkenankan untuk mampir ke toilet. Nanti ketika kita sudah sampai di gate selanjutnya, sudah tenang, jamaah sudah lengkap, hanya tinggal menunggu check-in gate-nya, nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk ke toilet jika sudah sampai di gate selanjutnya. Gitu, seperti itu. Kemudian paspor Bapak Ibu jangan sekali-kali dikeluarkan di dalam pesawat. Ini biasanya sering terjadi jika jamaah anak-anak itu dimainkan, dilihat, kemudian ditaruh di saku pesawat. Ini seringkali terjadi Bapak Ibu. Nah, ketika turun tidak dicek lagi, kemudian ketika kita sudah berada di tempat transit atau di Bandara Jeddah, Bapak Ibu ketika sudah keluar dari pesawat, lalu Bapak Ibu sudah baru sadar bahwa paspornya tidak ada, itu kita tidak bisa lagi kembali ke dalam pesawat. Tidak semudah kita balik lagi ke dalam bus atau ke dalam kereta gitu, tidak. Jadi Bapak Ibu ketika sudah keluar dari pesawat itu tidak bisa pulang lagi, jadi itu harus menunggu proses pembersihan clean up pesawat itu selama 5 jam. Nah, ini beresiko. Jadi Bapak Ibu hati-hati karena transit kita 2 jam, jika Bapak Ibu ketinggalan paspor di dalam pesawat dan kita harus menunggu 5 jam, ini beresiko sekali. Jadi jangan sampai paspor sekali-kali dikeluarkan. Setiap pergerakan harus dipastikan selalu ada di dalam tas lempang. Kemudian mohon agar berhati-hati saat ke toilet, jangan sampai terkena najis. Jadi Bapak Ibu biasanya untuk ibu-ibu nih khususnya gamisnya kan panjang menyentuh tanah. Ketika masuk ke toilet, kita karena toiletnya sempit, kita tidak tahu apakah ada cipratan. Tolong hati-hati, gamisnya diangkat dulu sebelum masuk ke dalam toilet. Kemudian Bapak Ibu dilarang merokok di dalam pesawat. Mau merokok yang biasa ataupun vape itu dilarang ya Bapak Ibu, karena ini beresiko jika ketahuan. Pasti ketahuan Bapak Ibu, pasti ketahuan, nanti kita akan terancam kembali lagi ke negara asal kita. Misalkan kita terbang dari Indonesia menuju Qatar, ketahuan ada yang merokok di toilet, kita terancam kembali lagi ke Indonesia. Karena saya waktu itu pernah mendapati satu pesawat, ada orang yang merokok di dalam toilet, kemudian kita terancam kembali lagi ke Dubai. Tapi pada saat itu dari Dubai ke Indonesia. Tapi pada saat itu dinego-nego, akhirnya pilotnya berbaik hati, kita melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Nah, ini beresiko sekali Bapak Ibu. Jangan sampai keegoisan kita merugikan penumpang satu pesawat gitu. Kemudian Bapak Ibu di toilet pesawat itu tidak ada bidet atau tidak ada alat untuk
membersihkan atau alat untuk cebok ya Bapak Ibu, tidak ada. Jadi jangan kaget nanti karena nanti di pesawat itu kita biasanya dikasih botol minum kayak botol aqua gitu Bapak Ibu. Kalau kosong jangan dibuang, ini botolnya bisa kita pakai untuk kita ke toilet. Jadi nanti ceboknya pakai botol minuman bekas ini gitu. Jadi nanti jangan kaget, saya sudah share juga cara untuk pakai toilet di pesawat. Mohon Bapak Ibu meluangkan waktu untuk melihat video-video yang sudah saya share di dalam grup. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, pada saat pesawat mendarat di bandara transit atau tujuan, pastikan seluruh barang bawaan telah dibawa keluar dari pesawat. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada yang tertinggal. Kemudian di bandara transit, jamaah dipimpin oleh kepala rombongan bergegas ke international transfer menuju gate penerbangan selanjutnya. Pastikan kesesuaian gate melalui papan informasi bandara juga. Nanti kita koordinasi juga di dalam grup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya sarankan, bahkan saya wajibkan untuk Bapak Ibu semua mengaktifkan kuota roamingnya masing-masing. Karena ibadah umroh ini komunikasi kita hampir 90% lebih, hampir 100% itu berkomunikasi via grup gitu. Jadi apalagi di tempat transit, tolong diaktifkan nanti kuota roamingnya. Kemudian Bapak Ibu di bandara transit tidak diperkenankan mampir ke toilet. Tadi saya info ya Bu ya. Kemudian setelah proses imigrasi, ini ceritanya sudah sampai Bandara Jeddah ya Bapak Ibu. Ketika proses imigrasi di Bandara Jeddah, kepala rombongan mengarahkan jamaah menuju titik kumpul. Ini biasanya Bapak Ibu kalau sering melihat di sosmed atau di TikTok ada akuarium besar. Nanti insya Allah kita akan melihat atau bisa berfoto bareng Bapak Ibu di situ. Nanti ini ada titik kumpul kita bersama Ustadz Mutawif gitu. Nanti Bapak Ibu akan di depan bersama kepala rombongan diarahkan menuju Ustadz Mutawif di akuarium. Tapi saya akan tetap berada paling belakang Bapak Ibu karena saya harus bertugas untuk memastikan koper Bapak Ibu sudah lengkap, tidak ada yang kurang, maka saya pasti di dalam dulu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika nanti pada saat perjalanan di bandara transit atau di bandara Jeddah, Bapak Ibu tidak menemui saya di barisan paling belakang karena memang SOP-nya harus TL tour leader di bagian paling belakang untuk memastikan tidak ada jamaah yang tertinggal, tidak ada barang yang tertinggal, tidak ada jamaah yang terlepas dari rombongan, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu untuk keamanan, paspor akan dikumpulkan dan disimpan oleh mutawif atau tour leader saat perjalanan di bus dari bandara menuju Jeddah. Jadi nanti di bus itu ketika Bapak Ibu naik bus, kita perjalanan menuju Badar, nanti saya akan kumpulkan paspor Bapak Ibu semua. Selama di Tanah Suci, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk memegang paspornya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pengganti identitas kita, Bapak Ibu wajib memakai ID card yang nanti akan dibagikan pada saat di bandara. ID card ini Bapak Ibu di bagian belakangnya, Bapak Ibu nanti bisa buka, ini bagian belakangnya ini, itu nanti akan tercantum nomor kloter, kemudian nomor HP tour leader, nomor HP saya, dan nomor HP mutawif. Jadi Bapak Ibu harus selalu membawa ID card ini kemana-mana. Jika amit-amit Bapak Ibu misalkan terlepas dari rombongan, lupa jalan pulang, dan kuotanya habis atau HP-nya mati, Bapak Ibu minta tolong saja ke jamaah Indonesia yang dekat dengan Bapak Ibu, minta tolong dihubungi, Bapak Ibu tolong saya, tolong hubungi nomor tour leader saya yang ini, seperti itu. Atau hubungi Ustadz saya yang nomor ini. Maka dari itu ini wajib sekali Bapak Ibu untuk dibawa kemana-mana. Ini juga pengganti untuk identitas kita, pengganti visa dan paspor. Kemudian Bapak Ibu pastikan aktif di dalam grup WhatsApp untuk update kegiatan selama program berlangsung. Disiapkan kuota roamingnya Bapak Ibu, jangan sampai tidak aktif ya, gitu. Dan jangan lupa untuk selalu dipantau Bapak Ibu karena pengumuman akan disampaikan di dalam grup setiap harinya. Pengumuman untuk besok akan disampaikan paling lambat maghrib di hari ini, di hari satu hari sebelum akan disampaikan paling lambat maghrib dari saya, seperti itu. Agenda kegiatan besok kita ngapain, seperti dress code yang kita pakai seperti apa, kita akan update di dalam grup gitu. Kemudian nanti juga saya akan infokan jika ada yang mau bareng ke masjid pada saat
secara free program, nanti saya akan sampaikan gitu. Jadi dipantau terus, jangan sampai hanya di scroll-scroll aja ya Bapak Ibu, mulai sekarang dibaca setiap pengumumannya. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita memasuki ke poin itinerary. Itinerary ini, Bapak Ibu? Itinerary ini adalah schedule atau jadwal kegiatan kita selama di Arab Saudi. Kita tanggal 29 Juni ini terbang, kita landing tanggal 30 Juni, kita landing di Jeddah. Bapak Ibu, untuk detailnya silahkan nanti dibaca masing-masing. Kita dari Jeddah itu lanjut ke Madinah. Kita akan mampir dulu di di Badar, Bapak Ibu. Kita akan ziarah ke Syuhada Badar, ke Jabal Magnet juga. Kemudian nanti perjalanan menuju hotel. Kita paling cepat sampai maghrib. Nanti kita akan check in di Hotel Madinah. Kemudian di Madinah ini kita ada city tour 1 kali, diantaranya ke Masjid Kuba, Jabal Uhud, perkebunan kurma, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini karena kita tanggal Rabu, Bapak Ibu, sebelumnya saya informasikan jadwal kita ke Raudhoh itu saya arahkan di tanggal 1 Juli ya Bapak Ibu ya. Rabu tanggal 1 Juli. Kenapa saya jadwalkan di siang? Karena paginya kita city tour Bapak Ibu. Paginya kita city tour, zuhur kita sampai di Masjid Nabawi lagi. Untuk Bapak-bapak saya arahkan sebelum sholat asar untuk pilih tanggal Raudhohnya. Untuk ibu-ibu saya arahkan pada Isya. Nah, kita usahakan dulu untuk memilih jadwal Raudhoh di tanggal 1 Juli ini. Gitu. Kemudian Kamisnya kita akan check out menuju ke Mekah. Kita akan melaksanakan umroh pertama. Kita akan mikot di Bir Ali. Next, Pak. Kemudian Bapak Ibu, kita akan umroh pertama, kemudian besoknya kita ada free program, kita fokus ke sholat Jumat. Besoknya kita akan city tour ke Museum Al-Maudi. Kemudian kita akan mikot juga kedua untuk melaksanakan umroh kedua. Nah, umroh kedua ini Bapak Ibu tidak wajib. Ini masuknya umroh sunnah atau umroh badal. Bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh badal untuk almarhum orang tua atau saudaranya dipersilahkan. Tetapi kembali lagi harus mengukur kemampuan fisik kita. Kalau memang sekiranya fisik kita tidak fit, jangan terlalu dipaksakan. Karena minggunya kita ada umroh lagi Bapak Ibu, umroh ketiga. Kita akan ada ziarah city tour ke kota Mekah, diantaranya ke Jabal Sur, Jabal Rahmah. Pulangnya kita mikot lagi di Masjid Tanim. Ini untuk mikot umroh ketiga. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sekiranya umroh kedua capek, kurang fit, masih ada umroh ketiga gitu. Jadi kalau misalkan umroh kedua sudah capek, umroh ketiga enggak juga nggak apa-apa. Ini tidak wajib. Yang wajibnya adalah umroh yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dari hari Senin ini kita akan menuju ke pulang ke Indonesia. Paginya kita akan ada tawaf wada dulu. Kemudian kita juga akan transit lagi di negara Qatar, di kota Doha, kemudian bertolak ke Indonesia. Kita akan landing di Indonesia tanggal 7 Juli pukul 3 sore 14.50. Nah, Bapak Ibu, bagi keluarga Bapak Ibu yang mau menjemput, misalkan kapan Bapak Ibu bisa dijemput oleh pihak keluarga ini, insya Allah kalau sesuai on time ya Bapak Ibu, semoga tidak ada halangan. Tanggal 7 Juli hari Selasa kita sudah tiba di Indonesia, di tanah air itu jam 3 sore. Tetapi kita ada proses imigrasi, kita ada proses bagasi, kita ada proses closing, pembagian zam-zam. Kita spare waktu 2 jam dari sejak kita landing. Kalau kita landing jam 3, berarti Bapak Ibu spare 2 jamnya itu jam 5 Bapak Ibu sudah bisa bertemu dengan keluarganya. Jadi mohon pengertiannya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu ketika nanti pulang, ini sering kali terjadi walaupun sudah saya infokan, masih antri koper, masih antri zam-zam, Bapak Ibu minta cepat-cepat untuk pulang, minta cepat-cepat untuk kopernya diambil. Sementara kopernya saja antri untuk keluar Bapak Ibu. Satu pesawat itu untuk jamaah umrohnya tidak hanya kita, bisa 3 travel, 4 travel, 5 travel, jadi semua sesuai antrian. Jadi mohon Bapak Ibu mulai dari sekarang dipersiapkan lagi, perbanyak syukurnya, perbanyak sabarnya, karena di Tanah Suci itu semuanya serba antri. Toilet antri, resto antri, lift antri,
mau wudhu antri, mau tawaf juga antri Bapak Ibu. Ini untuk ngambil koper dan untuk ngambil air zam-zam juga antri, seperti itu Bapak Ibu ya. Next Pak. Bapak Ibu, untuk hotelnya insya Allah kita nanti hotelnya di Maisan Al Makom, ini jaraknya kurang lebih 500 meteran, nggak terlalu jauh ya Bapak Ibu. Kemudian ini hotelnya ODST di Madinah, ini kalau di Madinah itu semuanya dekat Bapak Ibu, ini kurang lebih 200 meteran kalau di Madinah ini. Ini dekat di Madinah, dekat dengan pintu gate 326 gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk kamar yang sudah saya bagikan di dalam grup itu adalah kamar room list atau pembagian kamar yang sudah ditentukan oleh pihak kantor. Jadi bukan dari saya, Bapak Ibu ya. Dengan mempertimbangkan pemesanan dari Bapak Ibu masing-masing. Jika Bapak Ibu pada saat mendaftar itu tidak upgrade, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kamar quad room sekamar berempat sesuai gender. Kemudian Bapak Ibu kalau sekeluarga pengen campur family itu juga biasanya dari kantor itu ada biaya lagi itu untuk upgrade quadroom family seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang triple ini sekamar bertiga, ini sekamar berdua. Silahkan dicek lagi Bapak Ibu jika ada ketidaksesuaian dalam room list tersebut bisa disampaikan ke saya. Misalkan Mbak Devi, saya daftarnya sekamar bertiga, kok sekamar berempat. Bapak Ibu boleh infokan ke saya, nanti saya konfirmasikan ke kantor untuk direvisi sebagaimana pemesanan dari Bapak Ibu semua. Misalkan Bapak Ibu sudah upgrade double tapi masih triple atau quad juga boleh dikonfirmasikan. Tetapi jika memang dari awal Bapak Ibu tidak upgrade, maka akan mendapatkan sekamar berempat sesuai dengan gender. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan saat di Madinah adalah sebagai berikut. Setiba di hotel, langsung pembagian kunci kamar, baru pengambilan koper. Nah, ini perkiraan paling cepat maghrib ya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan kaget kalau misalkan Mbak Devi dari landing kok kita lama muter-muter. Karena memang Bapak Ibu di Tanah Suci itu, di Arab Saudi, Makkah Madinah itu tidak sama seperti di Indonesia, waktu check-in-nya siang. Nah, kalau di Tanah Suci itu waktu check-in-nya tuh sore paling cepat atau maghrib gitu, seperti itu. Koper akan ditaruh di lantai yang dominan kamar jamaahnya. Bapak Ibu, jadi kita itu satu kloter itu tidak tidak apa ya namanya, tidak dijamin mendapatkan kamar yang satu lantai semuanya, apalagi kamar yang berdempetan atau bersebelahan. Jadi nanti kita akan mendapatkan kamar yang memang diberikan oleh pihak hotel. Seringkali kamar itu berbeda lantai, Bapak Ibu. Ada yang di lantai satu kamar, ada yang di lantai 3, 2 kamar, ada yang di lantai 4, ada yang lantai 7, 3 kamar, seperti itu. Kita akan tergantung dari pihak hotel memberikan kamarnya, seperti itu. Nah, nanti misalkan di kamar lantai 5 itu dominan kamar ada 3 atau 4 kamar. Nah, kita akan taruh di lantai tersebut untuk kopernya. Silakan Bapak Ibu mengambil koper di lantai yang dominan tersebut. Kemudian pintu masuk masjid antara laki-laki dan perempuan di Nabawi itu terpisah ya Bapak Ibu. Nanti kita sesampainya di Nabawi itu, sesampainya di Madinah, kita akan ada pertemuan atau perkumpulan malamnya, sholat Isya dan Maghrib bersama-sama di masjid, sekalian perkenalan untuk Masjid Nabawi, untuk pintu gate-nya, pintu masuk perempuan dan laki-laki kita akan dijelaskan oleh Ustadz Mutawif kita nanti di sana. Kemudian Bapak Ibu dimohon menghafal nomor pintu masuk dan keluar area Masjid Nabawi. Bapak Ibu, ini khusus gate kita, nanti ketika Bapak Ibu sholat dimanapun, mau di pintu berapapun masjidnya, Bapak Ibu, kalau mau pulang ke hotel, itu cari pintu pagar 326. Bapak Ibu masuk ke 326, keluar 326 lagi. Jangan Bapak Ibu bereksperimen atau iseng gitu, saya pengen keluarnya dari pintu 301 atau 32 karena Bapak Ibu habis muter gitu. Pengen keluarnya dari pintu 330 gitu. Nah, itu nanti akan susah untuk cari hotel kita. Pokoknya masuk dari 326, pintu pagar ya Bapak Ibu, 326, pulangnya juga keluar dari pintu 36 lagi. Dari situ tinggal lurus aja ke hotel kita kurang lebih 200 sampai 250 meteran.
Kemudian Bapak Ibu, waktu masuk Raudoh menggunakan aplikasi nusuk secara mandiri. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada aturan terbaru dari pihak Arab Saudi, khusus dari musim 1448 Hijriah ini, di bulan Juni ini, pihak Arab Saudi sudah tidak memberikan izin tasreh lagi kepada pihak muasasah atau kepada pihak travel. Jadi sudah tidak ada lagi izin secara grup masuk ke Raudoh. Jadi izin masuk ke Raudoh itu sekarang sudah sepenuhnya menggunakan aplikasi nusuk secara mandiri atau secara masing-masing gitu Bapak Ibu. Maka dari itu kenapa kemarin saya bawel banget Bapak Ibu di dalam grup, karena itu cara kami membantu Bapak Ibu agar bisa masuk ke Raudoh gitu. Kami hanya bisa mengarahkan, membantu mengarahkan, tetapi keberhasilan kembali lagi kepada Bapak Ibu masing-masing. Jadi memang diperlukan kerjasama ya Bapak Ibu. Saya pun setiap saat itu cek secara berkala, oh belum buka, oh belum buka gitu. Bapak Ibu silahkan bagi yang muda-mudanya, kalau lagi ingat silahkan dicek sudah buka atau belum tanggal 1 Juli. Kalau sudah buka, silakan japri ke saya. Mbak Devi sudah buka, nanti saya akan umumkan di dalam grup. Siapa saja gitu yang bisa bantu, kita cek secara berkala gitu. Bagi orang tua yang pusing untuk ceknya seperti apa, nggak apa-apa, nanti tunggu aja pengumuman dari saya di dalam grup. Untuk sementara ini tanggal 1 Juli belum buka, Bapak Ibu. Eh, Tidak diketahui kapan bukanya. Kita itu tidak ada yang tahu, pihak travel juga tidak ada yang tahu kapan bukanya. Kami hanya bisa menduga-duga Bapak Ibu. Nah, tanggal 30 Juni ini sudah mulai terbuka dan sudah mulai ada yang tertutup juga. Jadi perkiraan sudah dekat tanggal 1 Juli untuk dibukanya. Jadi kita harus mulai bersiap. Jadi tolong semuanya dipastikan sudah login aplikasi nusuk semua dulu aja. Tidak ada kendala, tidak ada error, tidak ada sistem error, atau akun already exist itu kalau memang ada yang tulisannya account already exist, silakan Bapak Ibu info ke saya gitu. Nanti akan saya data, kemudian nanti akan dibantu untuk dicarikan solusinya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu untuk laki-laki ini bisa berziarah ke makam Rasulullah ini bisa kapan saja, tapi dengan melintas saja ya Bapak Ibu. Tidak ke raudhohnya, hanya melintas ke makamnya. Kalau ke raudhohnya tetap harus memakai nusuk ini dengan menunjukkan barcode. Kemudian variasi menu setiap hotel itu berbeda-beda Bapak Ibu. Bisa saja menu makanan berulang mengikuti kebijakan hotel. Nah, Bapak Ibu, daripada kita di sana mengeluh, kita di sana menggerutu, menunya tidak cocok, menunya itu-itu saja, itu tidak bisa merubah keadaan. Nah, kalau saya, Bapak Ibu, saya biasanya siasati dari rumah itu membawa makanan. Lauk-lauk kering, misalkan kering tempe, kering kentang, atau sambal, itu sangat membantu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tesnya yang di resto itu kurang cocok, atau Bapak Ibu bosan, Bapak Ibu kita bisa makan makanan yang kita bawa dari Indonesia. Jadi kita fokus ibadah saja Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti jangan sampai keluhan kita terhadap makanan itu mengurangi rasa syukur kita ke tanah suci seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini terkait city tour tambahan ini optional tour. Ini maksudnya jika Bapak Ibu misalkan ada waktu longgar ingin mengajukan city tour tambahan itu diperbolehkan, tetapi mengikuti kesepakatan jamaah. Tentunya biayanya juga ada biaya ongkos taksi atau biaya sewa. Kalau misalkan satu kloter itu biaya sewa bus. Misalkan nanti di Mekah ada free program pengen ke Taif karena kita nggak ada paket ke Taif itu bisa gitu, bisa Bapak Ibu, tetapi mengikuti kesepakatan jemaah karena ada biaya yang harus dikeluarkan karena di luar program. Kemudian Bapak Ibu saat berbelanja ini dilarang untuk sesekali menawar. Misalnya Bapak Ibu memang tidak niat beli, tapi Bapak Ibu pegang barangnya, kemudian Bapak Ibu tawar, ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Jika memang Bapak Ibu serius berbelanja, silahkan ditawar, tetapi tidak serius berbelanja, tidak usah ditawar. Tidak usah, kalau bisa ya tidak usah dipegang juga, karena nanti ketika Bapak Ibu memegang, Bapak Ibu akan ditarik untuk masuk ke tokonya, gitu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini, karena kita ke Madinah dulu, sebaiknya di Mekah itu kita fokus untuk umroh Bapak Ibu, karena kita setiap harinya umroh, umroh, dan umroh. Maka Bapak Ibu jika memang mau ada berbelanja, ini waktunya di Madinah. Tetapi diperhatikan juga jangan sampai kita sibuk berbelanja di Madinah, jadi fisik kita
ngedrop Bapak Ibu. Jadi fisik kita kurang sehat karena tujuan utamanya kan belum umroh gitu. Jadi nanti di sebelah hotel kita ada toko serba 2 Rial, boleh nanti saya antar ke sana gitu. Kemudian Bapak Ibu ini jangan terlalu memforsir kegiatan ibadah maupun berbelanja. Siapkan tenaga untuk umroh. Biasanya Bapak Ibu, jamaah itu terlalu terbawa nafsu. Bagus sih Bapak Ibu, bagus banget gitu, terbawa nafsu untuk beribadah itu bagus. Tetapi kita harus memikirkan kondisi kesehatan kita. Jangan sampai kita saking rindunya dengan Nabawi, kita beribadah dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, tidak makan, tidak istirahat, alhasil nanti bisa sakit Bapak Ibu, dan jadinya umrohnya tidak maksimal gitu. Ini ibadahnya secukupnya saja, istirahat jangan lupa, kemudian makan juga jangan lupa. Kegiatannya kita batasi, yang penting kita harus tetap fit seperti itu. Next Pak. Setiba di hotel, Bapak Ibu, ini di Hotel Mekah ya, kita lagi bahas di Mekah. Nanti kita dari Madinah ke Mekahnya itu menggunakan bis ya Bapak Ibu, kita menggunakan bis. Kemudian kita tiba di Hotel Mekah, itu biasanya koper diambil setelah selesai umroh. Jadi ketika kita sampai, dibagikan kunci, karena kita sudah dalam keadaan berihram, Bapak Ibu, kita harus segera melaksanakan eh, tawaf, sa'i, dan tahallul harus dipercepat karena meminimalisir kita melakukan larangan umroh. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan kopernya belum naik semua, belum berkumpul semua, tidak apa-apa, nggak usah khawatir. Kita umroh aja dulu, setelah umroh nanti kopernya udah lengkap, baru bisa diambil ke dalam kamar. Nah, Bapak Ibu untuk yang diperlukan di hari pertama lagi, nanti itu disimpan di koper kabin lagi Bapak Ibu, disimpan di koper kabin atau dibawa ke tas tentengan ke dalam bus. Jadi Bapak Ibu kalau perlu yang urgent itu nggak usah nunggu koper karena nanti bellboy itu butuh waktu menaikkan koper ke dalam lantai yang akan kita taruh itu gitu. Kemudian Bapak Ibu makan dan minum secukupnya sebelum umroh. Koper akan taruh di lantai dominan yang kamar jamaah, sama seperti di Madinah. Kemudian Bapak Ibu selalu on time. Waktu kumpul di lobi saat akan pergi city tour atau saat akan pergi umroh. Mohon Bapak Ibu selalu dipantau grupnya. Nanti saya minta kesepakatan dari Bapak Ibu. Jika saya mengumumkan kumpul pada pukul 7.00, mohon kerjasamanya, toleransi untuk keterlambatan Bapak Ibu kita sepakati 15 menit ya Bapak Ibu. Jika lebih dari 15 menit tidak ada konfirmasi, maka mohon izin kita akan melanjutkan kegiatan karena jangan sampai Bapak Ibu keterlambatan kita akan merugikan teman sekloter gitu. Karena Bapak Ibu misalkan kita akan city tour di Nabawi yang seharusnya Zuhur kita tiba lagi di Masjid Nabawi, kita bisa sholat berjamaah di Nabawi, karena Bapak Ibu kumpulnya terlambat, kita berangkatnya terlambat, maka akan molor juga. Kita sampai di Zuhur itu tidak kebagian sholat berjamaah di Nabawi. Jadi efeknya itu banyak Bapak Ibu kalau kita terlambat. Jadi mohon nanti kesepakatannya toleransi keterlambatan dari yang telah ditentukan itu 15 menit ya Bapak Ibu. Jika memang tidak ada konfirmasi, mohon izin kami melanjutkan kegiatan. Kemudian di restoran itu Bapak Ibu ada jam-jam waktu makan di restoran. Jika Bapak Ibu makan ke restoran di luar dari jam yang sudah diinformasikan, maka Bapak Ibu restoran tersebut akan tutup. Jadi misalkan Bapak Ibu sarapan dari jam 6 sampai jam 9. Bapak Ibu datang jam 9 lebih 30, setengah 10. Restoran sudah ditutup, Bapak Ibu tidak bisa komplain, tidak bisa marah kepada pihak restoran karena itu sudah jadi kebijakan dari pihak resto. Silahkan menyesuaikan kegiatan kita dengan jam waktu restoran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti akan di-share waktu-waktu jam makannya di dalam grup. Silahkan kegiatannya menyesuaikan. Kemudian Bapak Ibu jangan sungkan meminta bantuan ke Mutawif atau ke saya karena kami selalu bersama dengan rombongan. Kemudian Bapak Ibu jangan kaget ketika standar pelayanan Hotel Mekah Madinah itu di bawah Hotel Indonesia karena memang seperti itu. Kualitas dari Hotel Mekah Madinah ataupun pelayanannya sangat jauh berbeda.
Misal bintang 5 di Arab Saudi itu bintang 3-nya di Indonesia gitu. Dan di sana itu ketika Bapak Ibu misalkan handuknya kurang di kamar, nggak usah khawatir, info aja ke saya, nanti akan diantarkan oleh bellboy ke hotel, ke kamar masing-masing. Tapi perlu diketahui juga pelayanan dari pihak hotel juga tidak seperti di Indonesia yang gercep gitu. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau memang saran saya sebaiknya alat mandi kita bawa saja. Handuk kecil kita bawa aja yang traveling ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memang buru-buru bisa pakai handuk pribadi kita dulu gitu. Kemudian selalu menggunakan ID card tadi yang saya info itu kemana-mana. Next Pak. Nah Bapak Ibu, ini informasi lengkapnya terkait nusuk. Tadi sudah saya uh, jelaskan secara singkat. Tasreh kolektif dari kerajaan melalui muasasa saat ini sudah tidak tersedia. Karena itu, setiap jamaah perlu mengoptimalkan pendaftaran izin Raudo via aplikasi nusuk masing-masing. Sistem pemilihan jadwal di aplikasi nusuk kini lebih dinamis. Jamaah perlu rutin mengecek aplikasi secara berkala. Jadwal biasanya baru muncul mendekati waktu kunjungan. Bisa sekitar H-1, bisa H-2, bisa juga dari H-5 juga. Karena kemarin di tanggal 29 Juni itu keluar jadwal itu, Bapak Ibu bisa seminggu sebelum tanggalnya itu sudah ada yang keluar. Jadi itu kita jangan capek Bapak Ibu ya, demi kita bisa sholat di Raudhoh, kita jangan lelah, kita jangan menyerah, kita sering-sering cek secara berkala aplikasi nusuk. Karena Bapak Ibu, kita hanya bisa membimbing, kita hanya bisa mengarahkan, membantu Bapak Ibu untuk mendaftar gitu. Jadi karena HP-nya Bapak Ibu pegang sendiri, Bapak Ibu tidak bisa kami membantu kecuali nanti pada saat kita sudah bersama-sama waktunya dibuka, nanti saya bisa bantu untuk pilihkan atau klikkan tanggalnya. Tetapi kalau memang bukanya sekarang-sekarang, mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk bisa dioptimalkan untuk pilih tanggal raudohnya gitu ya Bapak Ibu ya, karena memang perlu kerjasama juga, tidak bisa dari saya pribadi yang apa namanya berantusias gitu, sementara bapak ibunya bingung. Kalau misalkan bingung, boleh telepon saya, boleh video call, nanti saya arahkan untuk klik-kliknya seperti apa gitu. Kemudian pemilihan jadwal juga bisa muncul pada hari H. Nah ini lewat instant track, jadi bapak ibu tidak ada yang pasti kapan jadwal itu dibukanya. Bisa di hari H, bisa H-1, H-2, bahkan H-5 juga bisa. Berdasarkan kondisi terbaru, slot bisa muncul bahkan 2 jam sebelum waktu yang diincar. Jadi tidak ada kepastian kapan jadwal itu akan dibuka. Nah, bagi Bapak Ibu nanti kita juga bisa lewat instant track ketika kita sudah ada di Madinah gitu. Kemudian Bapak Ibu, jika slot tersedia dan dapat dipilih, biasanya ikon jam pasirnya tidak ada atau akan muncul tanda khusus seperti ikon petir khusus pemilihan di hari H pada aplikasi. Bapak Ibu mungkin memang agak memusingkan ya atau apalagi yang orang tua, mungkin memang agak memusingkan, tetapi ini perjuangan kita Bapak Ibu. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Jadi ketika nanti tanggal 1 Juli jam-jamnya sudah tidak ada ikon jam pasirnya, itu berarti sudah bisa dipilih, bisa diklik. Silahkan dipilih ba'da zuhur gitu. Syukur-syukur bisa memilih di waktu yang sudah saya tentukan. Jadi biar bisa kita sama-sama menuju raudhohnya satu grup gitu. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini saya screenshotkan aplikasi nusuk yang sudah berhasil login. Di sebelah kiri ini gambar pertama, ini aplikasi nusuk yang sudah login, Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu klik Raudhoh. Ini panah merah ya, Bapak Ibu klik Raudhoh. Muncul tampilan di gambar kedua. Ini ada males, laki-laki, lingkar biru. Kemudian ada females, lingkar merah, ini untuk perempuan. Bapak-bapak klik yang biru, males, ibu-ibu klik yang merah, perempuan. Karena saya perempuan, Bapak Ibu saya klik yang females. Muncul tampilan gambar yang ketiga seperti ini.
Di checklist hijau, ini nama kita yang ada bahasa Arabnya, kita checklist hijau, terus kita klik juga panah yang kanan bawah ini. Kanan bawah kita klik, muncul gambar yang keempat. Next, Pak. Muncul gambar yang keempat ini, tampilan pertama akan muncul tanggal 25 Juni. Bapak Ibu geser ke arah kanan, ini panah merah ini klik sampai nemu 1 Juli. Kita akan dapat gambar yang kedua ini 1 Juli, Wednesday, 1 Juli 2026. Untuk yang bapak-bapak, 3:20 PM, ini klik yang zuhur, Pak. Karena ini pada zuhur, jadi sebelum asar. Jangan klik di asar, karena belum asar. Klik di zuhur, 3:20 PM. Kalau sudah terbuka dan tidak ada jam pasirnya, diklik kemudian confirm slot. Ya, Pak. Kemudian yang ibu-ibu, klik yang isya. Udah nemu 1 Juli 2026, klik yang isya. Kita akan pilih yang panah merah ini 9:20 PM. Ini azannya di 7:40 PM, jadi nanti kita nggak terlalu buru-buru menuju raudohnya, kita klik di 9:20 PM. Nanti kalau sudah tidak ada jam pasirnya yang sebelah kanan ini, Bapak Ibu kanan atas ini kode-kode seperti ini, nanti tidak ada, itu sudah bisa diklik, kemudian confirm slot. Gitu. Next, Pak. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan saat di Mekah dan di Madinah, jaga kebersihan selama di bus dan di hotel pada saat city tour, tolong dijaga kebersihannya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian jaga barang berharga di hotel dan saat bepergian. Saran saya tidak diperkenankan Bapak Ibu membawa perhiasan, jadi ini juga menjaga hal yang tidak diinginkan. Pernah kejadian juga ada jamaah yang menyimpan cincin pada saat mandi di toilet, kemudian hilang. Entah itu terbawa air, entah itu jatuh, entah itu apa. Tapi kan ketika kita mencari dan rame, itu nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan dengan teman sekamarnya, gitu Bapak Ibu. Jadi mohon tidak memakai perhiasan. Kemudian dilarang merokok di kamar hotel, Bapak Ibu, atau di area yang dilarang. Nah, ini kejadian juga, Bapak Ibu, kamar kita itu adalah kamar non-smoking room. Ketika Bapak Ibu nanti ketahuan merokok di dalam kamar, nanti ada kebijakan dari pihak hotel akan diberlakukan denda. Sama seperti di Indonesia, Bapak Ibu, ketika non-smoking room itu dipakai untuk merokok, itu dikenakan denda, dan di Arab Saudi itu memakai rial dendanya. Jadi mohon bagi bapak-bapak ini yang memang perokok, diperhatikan lagi, diperbolehkan merokok tapi di tempat yang nanti pada tempatnya, gitu, tidak di kamar. Kemudian Bapak Ibu jaga kunci kamar berupa kartu, tidak disarankan untuk ditempel atau didekatkan ke HP, karena nanti biasanya magnetnya atau ininya kelistrikannya itu tidak bisa nyambung dengan pintu, jadi merah terus gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kunci kamar itu biasanya hanya diberikan maksimal 2 kunci. Jadi nanti Bapak Ibu kerjasama dengan teman sekamarnya, 2 kunci ini kalau mau keluar itu kunci dititip di resepsionis. Jadi tidak menimbulkan konflik juga dengan teman sekamar karena kuncinya kebawa terus gitu. Jadi teman sekamarnya tidak bisa masuk ke kamar gitu. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu selalu hati-hati dengan barang bawaan, karena di tanah suci itu, walaupun tanah suci, tetapi tidak semuanya orang-orangnya suci. Banyak juga kejahatan di tanah suci. Kemudian istirahat yang cukup, perhatikan makan dan minuman, dan juga vitamin, selalu on time, dan lebih awal waktu sholat, serta ikuti perintah dari atau arahan dari kami tour leader dan motowif, karena semua informasi, semua arahan dari kami itu demi kebaikan dari Bapak Ibu semua gitu. Next, Pak. Nah, bagasi tidak over pada saat kepulangan. Untuk Qatar maksimal bagasi 30 kg. Barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal. Pastikan oleh-oleh dikemas dengan aman. Kemudian check-in kepulangan di Bandara Jeddah dan Madinah ini dibawa secara mandiri trolinya Bapak Ibu. Nanti mekanisme check-in dan cek di Bandara Jeddah itu saya akan jelaskan lagi secara detail pada saat menjelang kepulangan. Ini mekanisme check-in-nya berbeda dengan di Indonesia. Kalau Bapak Ibu di Indonesia itu
duduk manis, semuanya diatur dengan rapi, tapi di Arab Saudi tidak, Bapak Ibu. Semuanya ada aturannya masing-masing gitu. Jadi nanti jangan kaget ketika Bapak Ibu pada saat check-in diminta untuk membawa kopernya atau trolinya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, air zam-zam Bapak Ibu akan mendapatkan per orangnya 5 liter nanti pada saat di Indonesia. Ini air zam-zam ini dibawa langsung dari Arab Saudi, Bapak Ibu. Jadi pernah ada yang bertanya, Mbak Devi, ini air zam-zam ini dari Indonesia ya? Ini air zam-zam kita bawa langsung dari Arab Saudi, ikut terbang bareng bersama kita gitu. Kemudian Bapak Ibu nanti juga selain air zam-zam akan mendapatkan sertifikat umroh pada saat kita di Bandara Soekarno-Hatta pada saat closing. Nanti akan dibagikan sertifikat umroh. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, teknis kepulangan. 1 hari sebelum kepulangan, jamaah dapat meminta bantuan kepada petugas untuk mengecek berat koper bagasi. Nanti kami akan berkeliling untuk menghitung atau menimbang berat bagasi Bapak Ibu semua. Kemudian waktu check out, koper ditaruh di depan kamar, tepat waktu berdasarkan info dari kami. Pastikan semua jamaah tidak ada barang yang tertinggal saat kepulangan. Paspor dan boarding pass akan dibagikan kembali pada saat nanti di bandara, kemudian disimpan baik-baik di tas paspor. Setelah tiba di Indonesia, ikuti proses imigrasi, berkumpul di sekitar konveyor yang telah diinfokan, kemudian pengembalian receiver yang akan nanti dipinjamkan. Jadi Bapak Ibu akan dipinjamkan receiver, nanti harus dikembalikan lagi. Ini dijaga masing-masing, tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Walaupun tutupnya hilang atau rusak, mohon maaf Bapak Ibu karena ini dari pihak kantor akan dikenakan biaya penggantian gitu. Kalau receiver ini hilang atau rusak gitu. Pembagian sertifikat umroh dan air zam-zam, kemudian jamaah diminta kesediaan untuk mengisi kuesioner kepuasan layanan melalui link yang akan dibagikan oleh saya di dalam grup nanti pada saat kepulangan. Jadi mohon bantuannya, Bapak Ibu berkenan mengisi link kuesioner kepuasan pada saat nanti kepulangan. Next. Terima kasih Bapak Ibu, jazakumullahu khair. Kita sudah berada di penghujung presentasi. Selamat menjalankan ibadah umroh Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu mendapatkan umroh yang mabrur dan makbullah. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saya izin cek di kolom chat ini tidak ada pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh secara langsung bisa raise hand Bapak Ibu terkait teknis keberangkatan atau semua presentasi yang saya sampaikan boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau kayaknya, oh udah, Ibu Sri Sugiyarni apa ya? Iya, gitu. Iya, betul, Bu. Oh ya, Ibu Sri Sugiyarni, silahkan Ibu. Mau nanya beberapa pertanyaan, Mbak. Boleh Bapak, Yang, silahkan. yang pertama itu nanti kan pas hari Senin itu kan nanti ngumpulnya di Hotel Anara ya, Grand Anara tadi ya. Grand Anara Pak, iya betul. Iya, betul. Itu nanti untuk yang pengantarnya, itu kan nanti kan sampai di sana jam 12:30, nanti boardingnya jam 6:30 tadi ya, kalau Iya, nggak salah tadi ya. Itu nanti terbangnya untuk Pak 6:30. Untuk yang pengantarnya, kita nanti ngedrop aja di hotel atau nanti ikut nungguin di hotel dulu sampai sampai jam mau boarding ke dalam atau gimana? Yang pertama itu. Oke, Terus baik Pak. yang kedua tadi kan ada beberapa dokumen yang disiapkan kan. Kalau yang setahu saya kan yang udah dipegang sama peserta kan sementara baru paspor ya untuk boarding pass sama boarding passnya kan belum ya. Nah, itu Belum Pak? boarding pass itu berarti nanti pas di lokasi kan ya nanti ya di hotel ya dibagikan Iya, ya. betul, betul, betul. Nah, kalau untuk visa perlu kita cetak juga nggak Mbak? Atau kita cukup pakai ini aja yang dokumen ini aja. Apa namanya? Oh, Eh, yang bukan yang fisik lah. novel itu ya Pak ya? Ah, ah, itu aja. Mungkin sementara Berarti itu dulu Mbak. oh, baik Bapak, Pertanyaannya. terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Maaf ini. Bapak Adit. Nah, saya Oh, putranya sih. Bapak Adit, baik. Bapak Adit. Pak, berarti ada dua pertanyaan ya Pak ya, terkait pengantar jamaah atau penunggu, nanti teknisnya seperti apa ketika jamaah sudah masuk ya Pak ya. Nah, jadi Pak, pada pukul 12.30 nanti jamaah sudah boleh masuk ke Hotel Grand Anara, tetapi ini hanya untuk jamaah saja.
untuk pengantarnya menunggu di luar lobi. Nah, di situ kan banyak kursi-kursi, Pak. Bagi pengantar atau pihak keluarga yang mau menunggu, dipersilahkan menunggu. Nanti kita pada saat akan boarding itu, Pak, pada saat kita akan check-in lagi, kita akan keluar lagi. Kita akan keluar melewati tempat tunggu dari keluarga. Nah, nanti Bapak Ibu keluarga bisa ketemu lagi, bisa bersama-sama ikut menuju counter check-in lagi. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu penunggunya menunggu, itu pun kalau tidak keberatan ya Pak ya, karena menunggu sekitar 2 jam. Dari jamaah masuk itu, briefing dan lain-lain itu sekitar 2 jaman Pak. Kalau tidak keberatan menunggu, silahkan menunggu di ruang tunggu, di luar lobi. Nanti bisa ikut sama-sama ke counter check-in lagi. Nah, di situ bisa ketemu lagi, bisa bareng lagi. Bisa lihat kita foto bareng, foto grup, bisa lihat kita pembagian dokumen, dan lain-lain. Nah, nanti berpisahnya, betul-betul berpisahnya ketika kita nanti rombongan masuk ke gate keberangkatan. Itu penunggu sudah tidak bisa ikut lagi, Pak. Gitu. Seperti itu, Pak, alurnya. Kemudian terkait visa nih, Bapak bertanya visa apakah perlu dicetak lagi atau tidak. Sebetulnya visa dari pihak kami, dari pihak kantor itu sudah akan kami cetakkan satu-satu Pak untuk visanya. Nanti akan ditempel atau disertakan di paspor Bapak Ibu masing-masing yang sudah dikumpulkan. Bagi yang belum dikumpulkan, jangan lupa nanti dibawa paspornya, jangan sampai ketinggalan. Jika nanti diserahkan kepada tim kami pada saat registrasi, kemudian akan dipasangkan atau dipakaikan sampul dan visa. Itu ada etiket, ada visa. Untuk boarding pass nanti akan diberikan pada saat kita check-in di counter check-in, Pak. Jadi pada saat di Anara itu belum dikasih, di Grand Anara itu belum dikasih boarding pass-nya. Kita akan dapat boarding pass pada saat nanti check-in di counter check-in-nya, gitu Pak. Jadi kalau Bapak pribadi mau inisiatif ngeprint lagi visa, itu boleh. Boleh aja untuk disimpan di dompet atau boleh disimpan di tas lempang. Tetapi dari kami sudah kami cetakan masing-masing jamaah itu visanya dilampirkan di dalam paspor. Seperti itu, Pak. Bapak Adit, apakah sudah terjawab, Pak? Iya, Mbak. Terima kasih Sama-sama, informasinya. Pak. Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan juga boleh disampaikan? Mumpung kita bertatap muka, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh disampaikan terkait nusuk, terkait teknis keberangkatan, atau kegiatan kita selama di sana boleh ditanyakan. Jadi jangan sampai pertanyaan itu Bapak Ibu pendam semua gitu. Atau sebetulnya Bapak Ibu sudah paham ya Pak ya? Sudah cukup ya Pak? Ada lagi? Ya. Bapak admin ada lagi yang resen nggak Pak? Dari Ibu Fitri, Ibu Fitri. Fitrianita. Iya, Oke, baik Ibu Assalamualaikum Fitri. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya wabarakatuh, Mbak. Ibu. Iya, Ibu. Ya, Gimana, saya Ibu? hanya bertanya mengenai ini Mbak ya. Saya baru ngeh mengenai itinerary. Di awal saya di-share oleh agennya, saya itu Mm-mm. mendapatkan itinerary yang udah termasuk include sama City Tour Toif, sama ini juga Mbak, kegiatan di Red Sea di hari ke-8. Itu Hmm, berubah atau gimana ya Mbak? eh, setahu saya paketnya ini yang final dari pihak kantor yang saya share itu. Tetapi Ibu, terima kasih informasinya. Jadi nanti saya bisa konfirmasi ke pihak kantor ya Bu ya. Atau Ibu Iya, nanti boleh boleh japri ke saya Bu itinerary yang di-share di awal oke ya. dari pihak konsultan. Jadi biar saya konfirmasi juga ke pihak kantor. Jadi finalnya yang mana gitu. Karena sejujurnya saya tidak ketika apa namanya sebelum penugasan ini saya hanya mendapatkan itinerary yang saya share dari pihak kantor aja gitu. Terima kasih Ibu Oke, Fitri. Boleh nanti di-share ya Bu ya habis ini ya. oke, saya Biar Japri saya Mbak. ya. Terima kasih ya Mbak. Iya, iya sama-sama Ibu. Biar saya juga langsung konfirmasi Bu ke pihak kantor jadi Baik, seperti apa gitu. baik Mbak. Iya Ibu, terima kasih. Bapak Ibu ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Bapak Ibu izin tanya, untuk nusuknya apakah semua sudah login?
Sudah, Mbak. Sudah berhasil ya Bu ya, berarti tinggal tanggalnya. Insya Allah nanti Iya. saya akan pantau terus kapan nusuknya, tanggalnya dibuka. Ketika tanggalnya dibuka, saya akan informasikan Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk segera memilih tanggal tersebut karena keberhasilan tetap ada di tangan ibu-ibu. Kami hanya bantu mengarahkan, kami hanya bantu membantu sampai Bapak Ibu berhasil gitu. Gitu aja paling ya Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi boleh, atau nanti sambil menyusul aja di dalam grup boleh, silahkan. Insya Allah besok H-2 grup akan dibuka Bapak Ibu. Jadi besok kita akan kenalan. Silahkan Bapak Ibu dicek lagi teman sekamarnya siapa aja. Nanti ada namanya tuh berkenalan. Di save nomor teman kamarnya. Kemudian Bapak Ibu saya sarankan membentuk grup kecil sekamar. Jadi nanti untuk koordinasi selama di tanah suci. Misalkan untuk tanya-tanya, Pak lagi di mana? Saya mau ke kamar, kunci di mana? Kayak gitu-gitu bisa disampaikan di grup kecil per kamar itu, Bapak Ibu. Jadi gitu ya. silahkan nanti di save nomornya. Besok insya Allah kita bisa silaturahmi secara langsung di dalam grup. Untuk Ustadz Mutoifnya insya Allah kita nanti dengan Ustadz Wahyu Sentosa akan kita invite pada saat H-1 keberangkatan Bapak Ibu di tanggal 28 Juni insya Allah. Nanti kita akan berkenalan di dalam grup juga. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, Bapak Ibu mohon izin. Kenapa? Oh ya, mau nanya untuk yang Boleh, nusuk Pak. itu, untuk yang ke Raudhoh itu setiap sesinya itu ada pembatasan maksimalnya berapa orang gitu nggak, Mbak? Betul Pak, jadi tiap sesinya itu ada slotnya, tetapi untuk slotnya berapa itu tidak diketahui Pak. Jadi dari hanya pihak dari Saudinya aja, hanya mereka yang tahu gitu slotnya per harinya berapa gitu. Jadi kalau memang slotnya sudah penuh, nanti akan ditutup lagi. Tapi Pak, kalau misalkan ketika pengalaman saya di musim lalu, slot nusuk itu dibukanya hanya misalkan kadang 10 menit dibuka, ditutup lagi. Nanti buka lagi, tutup lagi. Nah, itulah kenapa saya kembali berbicara mohon kerjasamanya karena keberhasilan kembali dari Bapak Ibu masing-masing gitu. Ketika saya informasikan buka, Bapak Ibu ketika ceknya 2 jam kemudian baca grupnya, tetapi sudah tutup lagi. Kemudian nanti saya info buka lagi, Bapak Ibu kalau telat baca grupnya nanti bisa jadi sudah ditutup lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengalaman aplikasi di musim lalu itu seperti itu, buka tutup, buka tutup. Nah ini aplikasinya diperbarui lagi Bapak Ibu di musim ini. Nah tampilannya juga sudah baru. Jadi kami pantau sih seperti itu. Jadi mereka buka tanggalnya itu bertahap dan jamnya itu bertahap juga gitu. Jadi mohon kerjasamanya untuk dipantau juga Bapak Ibu. Saya memantau, Bapak Ibu juga memantau juga untuk di grupnya ketika saya informasikan. Bapak Ibu silakan sudah pilih tanggal, mohon segera untuk memilih tanggalnya juga gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya Pak. Jadi memang setiap itu ada slotnya Pak, masing-masing ada slotnya. Cuman saya tidak tahu persis untuk masing-masing jamnya itu berapa slotnya, berapa ratus atau berapa ribunya saya kurang tahu gitu Pak pastinya. Ya udah kayak. Kalau misalnya kan kita nggak tahu case-nya ya, maksudnya kan secara jumlah berapa pembatasannya kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya ternyata pas di jam itu ternyata penuh gitu, berarti nanti jamnya akan digeser atau gimana, Pak? Kira-kira? Nah, kalau misalkan Pak, ketika kita buka, misalkan jam tersebut yang akan kita pilih itu bukanya cuma sebentar, misalkan Pak cuma 10 menit atau setengah jam, kemudian langsung penuh. Kita nanti bergeser ke jam sebelahnya Pak, nggak apa-apa. Misalkan Bapak 3.20 PM, 3.40 masih kosong, pilih itu aja Pak, gitu. Pilih itu aja, atau yang kosong jam 4 kita pilih di jam yang kosong saja gitu. Tetapi balik lagi jam yang kita pilih itu pada zuhur Pak, karena pagi-paginya itu kita city tour gitu. Kenapa saya arahkan di 3.20 dulu? Karena kita ikhtiar dulu supaya semuanya serempak bersamaan di jam yang sama. Tetapi kalau ketika kita sudah ikhtiarkan di jam yang sama masih susah,
ada yang dapat, ada yang enggak, itu nggak apa-apa. Nanti bisa bergeser ke jam-jam sebelahnya, sebelumnya atau setelahnya. Nanti tetap kami akan antar. Misalkan Bapak kebagian 3.40, tapi teman sekamarnya kebagian jam 4. Nanti tetap kita antar, Pak. Nanti tetap kita antar. Yang ibu-ibu pun seperti itu. Kalau beda jam, masih bisa nanti kita antar. Yang penting berhasil dulu. Semuanya berhasil punya jam. Punya jam masuk ke Raudoh. Karena satu-satunya cara saat ini pengumuman dari Arab Saudi hanya dari via nusuk gitu. Dari secara izin grup itu sudah ditiadakan. Khusus musim ini, Pak, di bulan Juni ini gitu. Gimana, Mbak, Pak? informasinya sudah Iya, cukup. sama-sama, Pak. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada, Bapak Ibu mohon izin. Kak Devi, Oh iya, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Maaf. Yudi Pak, Kak Yudi. Oh, Pak Yudi. Baik-baik, Pak Yudi. Gimana, Pak? Nah, ini kan untuk di Raudoh nanti gitu ya. Untuk Mm-mm. di itu, kan misalnya kita yang 320 nih, yang Kak Devi bilang gitu ya. Iya. Nah, itu itu kan 3.20 waktu untuk kita di sananya. Nah, cuman dari hotel itu Pak kita ada waktu prepare waktunya berapa lama nih? Gitu, mungkin yang perlu diinformasikan juga nih kita Iya. gitu biar nggak tidak nantinya jam 3.20 tiba-tiba teman-teman jam 3.10 gitu baru siap atau gimana gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Pertanyaannya ini bagus banget Pak, karena baru pertanyaan ini disampaikan di Zoom ini kali ini. Biasanya saat di sana baru ditanyakan gitu. Ini bagus banget Pak. Jadi kita 3.20 itu masuk ke Raudohnya. Itu tidak boleh terlambat. Itu nanti ketika Bapak berhasil pilih jam, itu akan muncul barcode. Barcode itu tidak boleh terlambat 1 detik pun, 1 menit pun. Kalau 3.20 nanti biasanya gini Pak, untuk bapak-bapak akan dikoordinir oleh Pak Ustadz, berkumpul jam berapa di lobi, kita akan koordinir Pak. Kita kumpul jam berapa di lobi, kalau 3.20 berarti jam 2. Jam 2 kita sudah kumpul di lobi Pak, paling lambat. Itu biasanya saya seperti itu, 1,5 jam kumpul di lobi, kemudian kita kasih waktu, misalkan satu grup itu alhamdulillahnya barengan 3.20 Pak, yang bapak-bapaknya. Kita kasih waktu 5 menit atau 10 menit untuk menunggu. Jika dalam waktu 5 sampai 10 menit jamaah yang lain masih terlambat, mohon maaf itu karena Raudoh itu sangat penting, barcode-nya bisa hangus, itu akan kami tinggal. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi untuk Raudoh ini harus kita ketat, harus kita on time. Begitu juga dengan ibu-ibu, nanti akan yang koordinir itu saya, perempuan juga gitu. Nanti yang ibu-ibu 9.20 kita sholat isanya bersama-sama, tidak boleh terpisah. Ketika akan menjelang sholat isya, kita kumpul di lobi bersama-sama, kita sholat isya bersama-sama di satu titik. Tidak boleh ada yang terpisah, semua ibu-ibu. Ketika selesai sholat, kita langsung menuju ke Raudoh, Pak, Bu. Kita menuju ke Raudoh, kita memang belum masuk ke antriannya, kita nggak apa-apa, nunggu di luar. Sampai sudah standby, gitu. Untuk bapak-bapak, biasanya jam 1:30 atau jam 2 paling lambat itu harus sudah mulai jalan ke Raudohnya, karena jalan kaki ke Raudohnya itu cukup jauh Pak, gitu. Karena muter masjid itu ke belakang itu cukup jauh sekali, jadi butuh waktu untuk perjalanannya. Jadi nanti tolong ketika dikoordinir atau dibantu sama Ustadz atau saya untuk kumpul Raudoh jam sekian, mohon jangan terlambat. Nah, mohon maaf nanti khusus untuk Raudoh kita akan saklek ya Pak ya. Ketika Bapak Ibu disuruh kumpul jam 2 atau jam 1:30, kita kasih toleransi 5 menit atau 10 menit. Kalau misalkan Bapak Ibu belum datang, silahkan menyusul, nanti kita share log. Karena jangan sampai hanya 1 atau 2 orang yang terlambat, hangus barcode satu grup Pak, gitu, seperti itu. Ini menjadi concern penting untuk kita semua, gitu. Jadi jangan sampai perjuangan yang sudah kita perjuangkan berhari-hari ini hangus hanya karena 1 atau 2 orang yang terlambat, gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Devi. Ya, semoga membantu menjawab ya Pak Yudi. Kak Iya. Devi, mau tanya Kak Devi. Boleh Ibu, Ibu siapa Ibu? Maaf saya terlalu banyak ini Ibu namanya. Neneng. Ibu Neneng. Oh Ibu Neneng, iya baik Iya. Bu, silakan Bu. Saya mau nanya, ini kan saya kan berangkat dengan suami dan anak sama mantu berempat. Ya, Mm-mm. itu bisa satu kamar apa enggak ya berempat?
Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, Ibu, kalau untuk pembagian kamar itu dari pihak kantor sesuai dengan pemesanan pendaftaran di awal. Kalau misalkan Ibu mau satu kamar berempat, boleh dikonsultasikan ke konsultan sebelumnya. Nanti biasanya kalau untuk sekamar berempat campur gender itu, Bu, nanti kan roomnya sudah diatur nih, Bu. Nanti kalau misalkan dirubah lagi, Ibu minta sekamar berempat campur, nanti akan ada gantung gitu, Bu. Jadi yang ini teman sekamar Ibu nanti dengan teman sekamar Bapak itu kan tidak mungkin satu kamar ya, Bu ya, gitu. Nanti karena bukan muhrim. Nah, Ya, nanti biasanya akan dikenakan lagi biaya casnya, Bu, gitu, untuk upgrade sekamar berempat itu tersebut, gitu. Kalau memang mau upgrade sekamar berempat, silahkan dikomunikasikan tempat Bapak Ibu mendaftar, supaya masih ada revisi ada waktu untuk revisi room list-nya, Bu. oh Tetapi ya, jika memang Bapak Ibu tidak upgrade, tidak konfirmasi ke kantor, saya akan menjalankan room list yang saya terima dari pihak kantor. Seperti itu, Bu. Gitu. oh ya, terima kasih. Terus saya Iya, tanya sama-sama, lagi Ibu. satu lagi Ibu. Boleh, boleh. Saya kan apa namanya punya kakinya sakit gitu ya. Terus kita kalau lagi tawaf, boleh nggak itu pakai seperti minyak angin apa gimana? Kan itu juga nggak boleh. Nah, wangi-wangian ya, itu nggak boleh ya Bu? Apa boleh? Gini, Bu, amannya sih, Bu, amannya kalau misalkan Ibu ada penyakit kaki, misalkan rematik atau seperti itu, sebaiknya sebelum niat umroh Ibu sudah memakai saja, Bu. Misalkan Ibu mau pakai koyo atau mau Iya, pakai apa, sebaiknya untuk kehati-hatian kita itu Ibu pakainya sebelum kita niat umroh saja. oh Tetapi gitu. sebetulnya kalau memang itu diniatkan untuk obat, ada uzur syar'inya itu diperbolehkan, Bu. Tetapi kalau kita ingin mantap, kita menghilangkan keraguan-raguan kita pakai di sebelumnya saja, gitu. Oh gitu. Iya, terima kasih. Iya, Ya. sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? dengan Kunto Adi, Bu. Oh, Pak Kunto. Iya, Pak siapa? Ya, Gimana, tadi saya Pak? terlambat. Tadi saya terlambat ikut Zoom ya, Oh, Bu. nggak apa-apa, Pak. Baru pulang kantor ya, Pak ya? Iya, jadinya saya mau tanya, ini keberangkatannya pakai batik ya, Bu? Iya, pakai Dress batik. code. Iya, Bapak pakai batik Ventur. Oke. Nanti Iya. pas landing di tujuan, batiknya masih dipakai. Iya, landing pada saat di Jeddah, kita kan akan seharian tuh Pak, akan seharian di tur ke Madinah dulu. Nah, Oke. itu kalau misalkan Bapak sekiranya kurang nyaman memakai batik, udah keringetan, udah bau, diperbolehkan berganti baju gitu. Maka dari itu pakaian gantinya Bapak taruh di tas kabin, di koper kabin. Jadi ketika Bapak nanti mau ganti tapi ganti bajunya tidak di bandara ya Pak, karena kita waktunya jadi bandara Arab Saudi itu berbeda dengan Indonesia Pak. Ketika kita sudah landing, kita harus cepat-cepat meninggalkan bandara gitu. Kalaupun nanti Bapak mau ganti baju, nanti kita akan bisa mampir di rest area gitu. Mampir di rest area, silakan. Kenapa? Kalau di dalam pesawat boleh, Ibu? Kalau di dalam pesawat kita pakai batik dulu ya Pak ya? Bukan Karena masalahnya batik ini kan tipis ya, Bu ya. mm-mm. Dan saya ini nggak kuat dingin gitu loh. Oh, pakai jaket aja Pak. Pakai jaket, Bapak bawa jaket atau Oke, bisa di iya. double. Betul. Tapi kan Iya. batiknya di dalam ya, itu kan berarti masih nempel ke kulit gitu loh. Nggak apa-apa Pak. Jadi sebetulnya batik itu membantu kita untuk mengenali jamaah Pak. Selama perjalanan dari berangkat tempat transit di Bandara Jeddah pun itu membantu saya untuk mengenali jamaah. Jadi kalau misalkan karena jamaah terlalu banyak, jamaah Indonesia juga terlalu banyak, karena saya juga mungkin belum bisa hafal mukanya satu persatu, tapi dengan Bapak masih memakai batik sampai kita masuk ke bus, itu membantu kami petugas untuk mengenali, oh ini jamaah kita, ini kloter kita. Ketika nanti Bapak misalkan amit-amit nyasar atau gimana, bisa gampang dikenalin gitu Pak. Jadi mohon dibantu untuk sampai kita di Bandara Jeddah saja batiknya masih dipakai gitu Pak. Nanti di pesawat boleh ditutup pakai jaket. Ya, terima kasih Bu. Ini saat masih Sama-sama. lanjut ya Bu. Ini Boleh? selama kita di sana,
Dress code batik itu dipakai tuh 3 kali ya Bu ya? Iya, dress code batik dipakai pada saat City Tour, Pak. City Tour Mekah, Iya. Madinah, gitu. Hari Rabu, hari Sabtu, dan hari Minggu. Betul. Itu Oke. secara SOP ya, Pak ya. Tetapi kita kembalikan lagi kepada jamaah, Pak. Kalau Ya, memang betul. kalau memang batiknya misalkan bau, berkeringat atau seperti apa, kita kembalikan ke jamaah, Pak. Saya hanya akan saya nanti pasti akan menginformasikan di dalam grup memakai batik Ventur sesuai SOP dari travel. Tetapi kalau misalkan Bapak mau pakai baju pribadi, ya itu kembali lagi tidak akan dihukum gitu loh, Pak, istilahnya. Iya, Tidak akan betul. dihukum, Karena tidak akan ditegur, karena santai aja, Pak, karena gitu. saya pikir ini nggak sempat nyuci loh Bu, Iya, karena nggak ada nggak waktu apa-apa, ya. Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Fleksibel aja. Yang Oke. penting Bapak tetap memakai ID card, Pak. ID card sama nanti ada shell dari Ventur. Salah satu identitas Venturnya dipakai. Itu biar kita bisa ngenalin juga nanti di Jabal Rahmah kan Bapak penuh tuh Pak, crowded banget. Iya. Jadi kita bisa ngenalin, oh itu Pak Kunto gitu. Oh itu Ventur seperti itu. Kalau pakai baju bebas semua tanpa atribut itu terlepas dari pantauan kita, Pak, gitu, seperti itu. Sebenarnya tujuannya seperti itu aja, Pak. Ya. Satu lagi ya Bu ya, ini Boleh, koper Pak. untuk ditandainya, kalau saya pakai pita ya Bu ya. Boleh, nggak apa-apa, Pak. Pakai pita boleh. Terus tadi saya dengar dikasih nama ya Bu ya. Iya, jadi Bapak nanti pitanya aja Bapak tulis nama Pak pakai spidol Bapak Kunto. Jadi nanti ketika Bapak diserahkan ke handling, nanti handling itu misalkan terlalu crowded, banyak orang yang menyerahkan koper, nanti handling bisa ngelihat kopernya sendiri, oh ini ada nama atas nama Kunto, nanti dicari stikernya ditempel gitu. Nanti kalau Bapak nggak kasih nama, Bapak keburu masuk ke lobby, nanti handlingnya bingung, ini punya siapa tadi, gitu seperti itu. Jadi sebaiknya dikasih nama dulu ya Pak ya, ditandain. Bukan name card ya Mbak ya. Saya bikin name card di laminating. Boleh banget Pak, itu bagus malah, boleh banget, boleh. Oh begitu, iya. Iya, tergantung kreasi masing-masing. Pasang foto juga boleh Pak, saya lebih suka kalau pasang foto. Kalau Bapak pasang foto, saya lebih suka, jadi biar dari jauh, oh itu punya Pak Kunto. Oke Mbak, begitu aja, terima kasih. Iya Pak, siap, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Di kolom chat, Mbak Dewi. Di kolom chat. Jika sudah cukup, di kolom chat ada pertanyaan. Bapak Ibu boleh. Oh, baik. Halo Bu. Sebentar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Maaf. Ibu Naya, saya mau nanya Bu. Boleh Bu. Saya ini belum berhasil aplikasi nusuk nih, sampai batas waktunya kapan ya Bu? Saya jadi ya biar saya pantau terus gitu. Ibu tapi sudah berhasil loginnya belum Bu? Udah berhasil, cuman anunya belum. Waktunya. Iya Bu, memang semuanya juga belum. Jadi belum ya? Ibu, iya. Nggak apa-apa Ibu, yang penting sudah berhasil dulu login nusuknya. Nanti Ibu pantau terus di grup ya Bu ya. Nanti ketika saya umumkan sudah dibuka, nanti Ibu baru cepat-cepat untuk pilihnya. Kemungkinan sih nanti pada saat mendekati keberangkatan bisa jadi, tapi tidak menutup kemungkinan juga dibuka sekarang-sekarang gitu. Jadi bersiap aja ya Bu ya, grupnya dipantau terus, nanti ketika saya umumkan, saya arahkan untuk memilih tanggalnya gitu, untuk memilih jamnya. Gitu. Tanggalnya kita tanggal 1 Juli ya Bu ya. Iya. Ya Bu. Ya terima kasih sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu di kolom chat ya. Kalau teknis keberangkatan dari Bandung gimana Kak? Dari Ibu Leni. Ibu mohon izin karena ini paketnya bukan paket cabang Bandung, kita tidak ada keberangkatan dari Bandung ya Bu ya, gitu. Jadi kita meeting pointnya tetap di Bandara Soekarno-Hatta di Hotel Grand Anara gitu. Kecuali kalau ibunya memilih paket Bandung, nanti ada keberangkatan dari Bandung, cabang Bandung itu bersama-sama. Tapi setahu saya ini paketnya dari pusat Ibu, tidak ada keberangkatan dari Bandung. Gitu. Paling nanti Ibu Leni bersama keluarga itu langsung ke Grand Anara saja gitu ya Bu ya.
Ada lagi Pak yang resen? Atau sudah tidak ada? Tidak ada Bu Devi. Ibu punten, Ibu maaf itu Mangga, Bu. mangga. Itu Ibu, apa namanya? Kan katanya tadi koper kabinnya ada yang bisa ke bagasi. Jadi gimana Bu? Kan kita kalau seandainya pakaian yang untuk itu kan kita di koper kabin. Kalau seandainya Ya. ke bagasi semua gimana? Ya, jadi Bu, koper kabin tadi saya sarankan karena pihak maskapai kan minta setengahnya masuk ke bagasi ya Bu ya. Nah, Ya. saya sarankan yang orang tua biar mudah, biar nggak repot di tempat transitnya, saya sarankan yang sepuh-sepuh itu masuk ke bagasi saja. Nah, itu nggak apa-apa Bu, karena baju ganti itu kita akan gunakan atau kita akan pakai itu pada saat landing, pada saat City Tour Badar di rest area itu bisa kita buka lagi gitu si kopernya. Jadi pada saat kita City Tour di Badar itu, Ibu bisa membuka koper kabinnya lagi gitu. Bisa Ibu ketemu dengan koper lagi gitu. Nah, pada saat maksud saya pada saat masuk bagasi itu kan saat di pesawat aja Bu perjalanan, jadi nggak masalah. Di perjalanan kita nggak ada ganti baju gitu. Di perjalanan pesawat maksudnya. Pada saat terbang kita nggak ada ganti baju. Nanti kalau Ibu mau ganti baju karena keringetan dan lain-lain, nanti dipersilahkan pada saat kalau kita mampir rest area. Rest area di menuju ke Badar atau menuju ke Madinah itu boleh. Nanti Bapak Ibu diambil koper kabinnya di bagasi bis gitu. Jadi kalau kita bawa makanan pun jadi tidak tidak masuk di koper dong. Jadi kalau kita bawa makanan pakai tas sendiri. Nah, bisa naik ke kabin. Makannya Ibu mau dimakan di pesawat atau mau buat di mana? Ya nggak menentu di mana suatu waktu Nah, seandainya di pesawat kita mau ada makanan kita di situ mau dimakan, jadi kalau seandainya itu masuk ke bagasi kan nggak bisa di itu. Iya, kalau misalkan Ibu ada makanan yang mau dibawa ke pesawat, boleh dibawa ke tas lempang kalau emang masih cukup, atau bawa tentengan, tas tentengan kecil gitu ya Bu ya, atau kayak apa ya, tas goodie bag gitu yang kecil. Tapi kalau Ibu mau memilih koper kabin itu dibawa ke pesawat, Ibu bawa sendiri, itu nggak apa-apa juga. Cuman saya kasihan aja Ibu nanti di tempat transit, angkat koper, geret-geret koper, nanti pemeriksaan koper di X-ray itu cukup menghambat Bu. Jadi kalau yang lain nggak bawa kabin, bisa langsung lolos di pemeriksaan X-ray karena barang yang diperiksa sedikit. Nah, Ibu karena bawa koper kabin, barang yang diperiksa lebih banyak. Jadi itu kasihan ke ibunya gitu. Itu saya kembalikan lagi ke Ibu gitu. Sebaiknya kalau saran saya, Ibu tetap koper kabin masuk ke bagasi. Barang yang akan dimakan khusus yang akan dimakan di pesawat, misalkan obat, atau Ibu roti-roti cemilan yang mau dimakan di pesawat kan nggak mungkin banyak ya Bu ya, karena di pesawat juga kita dapat makan 1 kali makan besar, 1 kali snack, kemudian di pesawat selanjutnya dapat makan lagi, jadi 2 kali makan, 1 kali snack. Sepengalaman saya sih kita akan kenyang Bu di pesawat, makan terus gitu. Sepengalaman saya gitu, iya. Tapi kalau sekiranya Ibu ada makanan kesukaan mau dibawa di pesawat, nggak apa-apa, boleh. Ibu bisa bawa ke tas lempang atau ke tas tentengan yang kecil gitu ya Bu ya. Oh iya, ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu, karena saya khawatir aja Bu, kasihan yang sepuh angkat-angkat koper, kemudian nanti diperiksa. Belum di Qatar itu ketat Bu, kalau ada cairan sedikit aja itu dibongkar kopernya, diperiksa satu-satu. Nah, itu kasihan gitu. Jadi sebaiknya dimasukkan ke bagasi aja gitu. Iya, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Langsung ini masuk ke itu Pak. Masuk ke bagasi juga ini. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada, mohon izin kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Kita foto dulu. Bapak admin boleh tolong dibantu Pak? Bapak Ibu boleh minta tolong tangannya seperti ini, karena nanti setiap kita dokumentasi di Arab Saudi, tangannya seperti ini Ventur ya Pak.
Izin karena ini ada 2 slide, mohon menunggu. Saya foto dari slide pertama dulu. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Sementara untuk slide kedua, saya hitung lagi, 1, 2, 3. Sudah, Kak Devi? Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya titip sama Bapak Ibu, kita sekarang menjadi satu keluarga, satu rombongan, saling menjaga, saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Mari kita berburu pahala sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu. Sayang banget kalau kita ke Tanah Suci itu membiarkan peluang pahala terlewat begitu saja, gitu. Jadi Bapak Ibu tolong perbanyak lagi syukurnya, begitupun dengan saya, Bapak Ibu, walaupun saya sudah berkali-kali ke Tanah Suci, tapi tetap rasa ke Tanah Suci itu tidak pernah hilang, Bapak Ibu. Harunya, senangnya, sedihnya, bercampur aduk gitu. Jadi kita perbanyak lagi syukurnya, kita perbanyak lagi sabarnya, karena ujian Bapak Ibu di Indonesia aja kita kadang mau sholat aja ada ujiannya Bapak Ibu, apalagi nanti di Tanah Suci ujiannya macam-macam, kadang dengan teman sekamar, kadang kita dengan kondisi fisik, kesehatan, kadang barang kita hilang, kadang berantem dengan pasangan, dan lain-lain. Itu banyak Bapak Ibu, jadi tolong diperbanyak lagi sabarnya, syukurnya, ingat perjuangan kita menuju titik ini tidak mudah. Banyak perjuangan materi tentunya, perjuangan juga waktu, perjuangan segala-galanya Bapak Ibu. Jadi Bismillah Bapak Ibu, kita luruskan lagi niat kita sekarang ke depannya. Kita harus kompak, kita harus kerja sama ya Bapak Ibu. Bismillah, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah sehatkan fisik kita, Allah mudahkan kita beribadah di Tanah Suci, di tempat-tempat mustajabnya Allah gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa 2 hari lagi, hari Senin. Mohon jaga kesehatannya, istirahat yang cukup, vitamin jangan lupa, dicek lagi barang-barangnya, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa, kita tutup dengan doa penutup majelis ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam hormat, salam sayang saya untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini Mbak.